Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dari video dari Mas Do Oracle. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, dari 2 minggu atau seminggu terakhir puasa ya Mas Do nggak ada buat video karena ingin fokus liburan juga ya bersama keluarga, karena nggak mungkin ya udah pagi kerja malamnya buat video untuk keluarga, nggak ada waktu. Jadi mumpung memang lagi liburan ya, kami putuskan ya, Mas Do putuskan untuk stop buat video. Kali ini kita lanjut ya, karena Mas Do juga udah masuk kerja ya, dan mungkin teman-teman juga udah pada kerja kembali ya setelah liburan. Ya gimana kabarnya ya, semoga selalu sehat gitu ya. Kita kan lanjut buat video lagi. Oke, jadi ada yang bertanya, Mas kok nggak buat video? Ya Mas Do juga manusia, butuh liburan ya guys ya. Oke, kita lanjut ya. Kali ini tuh menarik ya. Dulu tuh ada yang request tapi nggak sempat aku buat video karena udah keburuan mudik ya. Mereka menyesali bermusuhan dengan dirimu walaupun memang mungkin ada gangguan supernatural ya. Ini ada yang bertanya, Mas aku tuh merasa kok aku tuh kayak rezekinya ketutup, atau kayak ada aja sih yang ganggu, penghalangan gitu, kayak ada kejadian-kejadian aneh, malam-malam kadang ada ini ada itu, biasanya nggak ada gitu. Jadi dia bisa merasakan lah gitu. Jadi tuh aku ingin liatin ya, ada seseorang yang mungkin menggunakan supernatural ya atau magic ya. Tapi di sini dia menyesali perbuatan itu. Nah, menarik nih. Kita shuffle dulu, kita munculin kartunya, kita shuffle. Teman-teman ingat aku bacanya umum ya, jadi banyak orang, jadi bisa resonate bisa enggak. Kalau enggak resonate ya anggap aja sih hiburan belaka gitu ya. Kalau kata resonate ya dan pengen larinya ke personal reading, silahkan follow Instagramnya Mas Do di @masdooracle ya. Oke, sembari di shuffle, mungkin teman-teman semua yang belum like dan komen silakan, dan belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan mau sapa-sapa, monggo. Mas Do dari Riau, teman-teman dari mana nih? Kemarin juga aku ada baca, ada dari Sidoarjo, ada dari Jatimulya, banyak banget lah gitu ya. Salam kenal semuanya. Oke. Kita mulai dari kartu pertama. Oke, langsung ya. Muncul kartu pertama di sini, The Devil ya. The Devil ini adalah gambaran seseorang yang mengajak ya ke arah negatif gitu loh. Kalau ini di percintaan, dia itu hanya mau ya seks belaka. Kalau nggak ke arah seks, ke arah uang. Intinya dia itu mencintai karena hal yang salah ya. Bisa dia mengajak untuk selingkuh ya, bisa dia ngajak kamu untuk yang aneh-aneh gitu. Bisa mungkin kalau nggak ngajak yang aneh-aneh, dia menghasut gitu ya. Wah kamu tuh cerai aja deh sama ini kamu, dia itu bukan apa-apa, mendingan sama aku gitu. Jadi di sini ada gambaran the devil ya. Nah, tapi ingat, tidak selalu melulu tentang ya seks belaka. Ini juga karena mungkin faktor uang juga bisa. Teman-teman, manusia itu akan ditunjukkan sifat aslinya saat berurusan dengan uang ya. Jadi kalau kalian tuh mau lihat ya seseorang itu sifat aslinya tunjuk apa ya, kasih dia kepercayaan mengenai uang, akan kelihatan tuh apakah dia jujur dalam mengelolanya, apakah enggak gitu ya. Nah, di sini juga bisa orang ini ya, kenapa dia mungkin menggunakan supernatural atau magic ya. Pertama, bisa jadi dia tuh pengen sama kamu ya, tapi kamu nggak mau ya, karena faktor sakit hati berarti. Yang kedua, mungkin karena faktor uang, dia iri melihat kamu ya. Mungkin ada keuangan lebih, atau ada pasangan yang kaya gitu ya, atau ada pasangan yang lebih sukses dari dia atau pasangan dia, jadi timbul rasa iri ya. The devil itu juga ke arah iri hati dan dengki teman-teman ya. Ya wajar ya, namanya manusia ya. Kalau mengenai orang lain dia mungkin nggak senang, tapi kalau dia mah nggak ada yang protes gitu kan. Jadi pengennya dia aja yang pengen menang gitu. Dan di sini ada adiksi teman-teman. Kenapa dia sampai menggunakan black magic? Orang ya kalau putus cinta ya, kalau ditolak ya mungkin ya biasa aja. Tapi karena sini sudah tergila-gila. Adiksi itu gambaran orang sudah tergila-gila, sudah terngiang-ngiang, sudah gambaran dia itu nggak bisa loh kalau nggak dapetin kamu. Itu tujuannya hanya satu nih, harus dapet. Kalau mengenai keuangan harus bisa jatuhkan. Kalau orang udah adiksi ya, udah timbul jadi stalker kayak gini ya, dia akan halalkan segala cara gitu. Ya ini dia tadi ya, dia pakai ke dukunnya, ke black magic gitu loh. Maka itu mungkin kamu merasakan ada gangguan gitu ya, kayak merasa nggak nyaman ya. Dan mungkin di awal-awal dia akan tertawa lebar ya, dia akan senang banget ya. Tapi dia nggak tahu itu ada efek samping. Nanti kita bahas. Nah ini dia yang menarik nih ya. Dan di sini saat dia berhasil ya, dia tahu kamu kayak gagal, kamu jadi sakit atau apapun itu, dia kayak nih, wah aku berhasil.
Bahagianya minta ampun ya. Serasa dunia ini milik dia. Rasain kamu. Kenapa nolak aku? Rasain kamu. Kenapa sombong-sombong? Padahal dia aja merasa seperti itu. Ya. Jadi di sini dia merasa wah akulah yang hebat. Wah akulah segalanya. Tapi dia lupa sejatinya kita hanya manusia yang tidak punya kekuasaan apapun ya. Dia tidak tahu ada pelindung yang lebih tinggi, hierarki lebih tinggi di atas ya. Yang mana di sini akan ada hukum karma untuk dia. Ya. The snake. Nah ini dia. The snake ini teman-teman seperti pedang berbilah dua, ular ya. Ular itu ya kan ada ya gambar orang kayak memelihara ular. Ini jatuhnya dia kayak memelihara ular ya. Sebagaimanapun dijinakkan namanya hewan liar ya pasti akan bisa mematuk kembali. Sama dia memakai guna-guna, memakai hal yang negatif ini. Itu ada efek samping teman-teman. Ya. Pastinya ya ini dia tadi. Ibarat dia lama-lama dia akan sendiri terpatok gitu. Demi mengalahkan kompetisi tadi, demi mengalahkan ya egonya tadi agar kamu kalah, agar kamu mau tunduk ya. Dia mengalahkan segala cara yang mana di sini akan ada efek samping ya. Mungkin gak sekarang bisa saja ke depan ya. Mungkin bisa kamu perhatikan ya lama kelamaan dia akan menjadi ya. Bisa jadi jatuh keuangannya, bisa jadi ini ya intinya tidak ada yang baik lah teman-teman. Segala sesuatu yang pintas ya itu gak ada yang bagus ya. Nah ini yang membuat dia akan menyesal nantinya ya. Kenapa di sini udah ada es pentakel, dia sudah mulai menuai apa yang dia tabur ya. Ini udah berakar-akar dan udah mulai tumbuh. Kalau dia menabur misalnya yang baik-baik, dia akan terima yang baik-baik. Ibarat manen jagung akan dapat jagung. Karena di sini yang dia tanam bukan jagung ya, tapi kebencian, tapi membuat orang rusak, jatuh gitu ya. Ya dia akan nerima itu, dia akan nuai itu gitu. Mulai merasakan nih. Dan di sini dia mulai timbul rasa putus asa ya. Baru berbalik ke dirinya. Ya, mungkin juga karena kamu orang yang taat ibadah, rajin ibadah, atau ada perlindungan dari leluhur ya ini tadi berbalik ke dia. Dan di sini dia mulai putus asa nih, mulai dia mencari pengobatan. Mungkin kamu awal-awalnya yang merasa mungkin sulit ya, obat sana sini gagal ya, mencoba usaha ini gagal. Tapi sekarang dibalikkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dia merasakan keputusasaan yang lebih berkali lipat dari dirimu. Jadi jangan khawatir gitu. Ya, nih. Orang yang salah itu tadi tidak tepat. Jalan yang tidak tepat ini tidak langsung memang. Mungkin gak sekarang gitu aku bilang tadi. Ini tadi setelah berjalan, setelah kamu gagal, setelah kamu hancur, setelah kamu sedih, setelah kamu apa, baru dia itu tadi merasakan kok mulai berbalik ke dirinya. Dan kamu akan diangkat derajatnya. Dia akan kebalik nih. Dulu dia yang di atas, kamu akan nyedot dia. Kamu yang di atas, dia yang akan dijatuhkan di bawah. Ya. Jadi memang mungkin kalau saat ini kamu masih kayak belum sampai di fase belum kebalik ya, masih orang ini yang bersenang-senang ya, kamu akan sabar aja. Pasti ada yang harus berusaha lebih keras lah gitu ya. Karena aku ada dengar dari DM atau dari Instagramku ya, ada yang bertahun-tahun, ada yang sebentar gitu ya, kembali ke diri kita ya. Yang penting kita sebagai manusia ya berdoalah kepada Yang Maha Kuasa ya. Kita kembali ke dia. Dan di sini dia mulai cemas teman-teman. Mulai cemas, mungkin aja ada yang harus pakai tumbal, harus ada ini gitu ya. Pasti nggak akan ada yang gratis, nggak ada yang free kalau kita udah berurusan dengan hal yang magic gitu. Di sini dia mulai cemas, mulai khawatir, mulai menyesali hal ini gitu ya. Maka itu teman-teman ya, kalau mau sukses, kalau mau dapatkan cinta ya memang kerja keras. Nggak bisa kita kayak duduk plek dapat duit, duduk plek dapat pasangan ya. Jadi memang nggak bisa gitu loh. Memang harus ada kerja keras dan usaha ya. Tapi namanya manusia pengennya cepet, pengen instannya. Kita lihat deh fenomena-fenomena viral ya, demi keviralan orang melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal yang cara cepat itu tadi. Tapi ujung-ujungnya apa ya, pasti akan jatuh. Beda orang yang bertahun-tahun berusaha membangun usaha. Ya memang tidak seinstan orang yang kayak viral-viral itu, tapi lebih pasti, lebih terukur, ke depannya itu lebih terjaga gitu ya. Viral ada masanya habis teman-teman. Maka itu kalau aku lebih kembali ya, kerja keras akan mengalahkan yang keviralan itu gitu. Ya. Dan di sini akhirnya dia mulaikan biaya-biaya tak terduga ya. Makin terkuras nih uangnya untuk mengobati dirinya. Akhirnya dia berbalik nih guys. Itu tadi yang magic ini guys, tuh hati-hati buat teman-teman yang masih bercakup atau berlingkup di hal yang dunia magis ya, hati-hati ya. Itu seperti pedang bak berbilah dua ya. Bisa berbalik ke penggunanya. Ini dia tadi. Akhirnya demi mengobati dirinya dia menghabiskan uang yang banyak dan menghabiskan uang yang berlipat-lipat ganda ya. Awalnya aja mungkin dia merasa rasain kamu gagal, hancur gini, tapi sekarang lihat ya.
dia cemas, dia takut ya. Nih, dan akhir cinta sejatinya mungkin pasangannya pun meninggalkan dia. Ya, nggak ada lagi yang mau bertahan sama dia, keluarganya pun meninggalkan dia ya gitu. Jadi dia di sini jadi alone, jadi sendiri gitu ya. Dan akhirnya apa? Penuh tipu-tipu ya. Dia berobat di sini bertemu dengan orang yang salah. Itu tadi dijumpai dengan orang yang salah. Ini Tuhan itu ingin membalas perbuatan dia gitu ya. Ya, akhirnya apa? Dia hanya ditipu gitu. Dan tidak ada kesehatan yang berujung untuk dia. Dan kepercayaan yang mulai luntur, nggak ada yang percaya sama dia lagi. Jadi teman-teman ini sedikit pesan juga buat kita ya, kalau kita nggak senang sama orang atau apa, jangan lakukan hal yang pintas, jangan tergoda ya kata orang bagus loh dia bunga itu, hati-hati ya. Itu ibarat kayak the snake ini, ibarat pedang berbelah dua ya, berbilah dua, bisa menyerang kamu atau mengenakan dirimu sendiri. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja, thank you banget ya. Udah lama kita liburan ya, kita kembali lagi beraktivitas ya. Semoga lancar, semoga sehat ya. Jangan lupa subscribe channelnya Masdo Oracle. Kita akhiri, salam dari Masdo, dadah guys, dah.